Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Doni Barlin STH, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahun 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya mengambil bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Nomor induk mahasiswa saya adalah 253011713025. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SDN 11 Sepadit yang beralamat di Jalan Lintas Puturau, Dusun Sepadit, Desa Sekai, Kecamatan Kutungo Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini adalah dokumentasi pembelajaran. Saya mengambil pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, pertama Bapak ingin ucapkan selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa, ya biar Tuhan Yesus pimpin sertai pembelajaran kita hari ini. Bapak minta yang bertugas silakan maju ke depan untuk berdoa. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita mau menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Bapak undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya.
Nah, sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian, ya. Bapak akan absen satu persatu. Yang pertama, Alfa Saryodra. Hadir, Pak. Baik. Arta Sasta Saputra. Hadir, Pak. Aris Sutarman. Hadir, Pak. Asme Anissa. Hadir, Pak. Dwi Prayoga. Hadir, Pak. Echa Juliana. Hadir, Pak. Faisal Tanjung. Hadir, Pak. Haikal. Hadir, Pak. Baik. Hana Abigail. Hadir, Pak. Luna Ardila. Hadir, Pak. Ririn Ayunda. Hadir, Pak. Maira. Hadir, Pak. Preskila Anggraini. Hadir, Pak. Maulana Mahardika. Hadir, Pak. Baik. Yang terakhir Philip Michael Jover. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih ya buat kehadirannya. Hari ini hadir semua. Hadir. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang hak dan kewajiban. Bapak mau tanya dulu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak ingin sampaikan sebelum Bapak mengajukan pertanyaan, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hak dan kewajiban. Nah, Bapak mau tanya, apa itu hak? Coba kelompok 1. Sesuatu yang harus didapatkan setelah melakukan serangkaian kegiatan. Baik, kelompok 2. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diberikan seseorang setelah melakukan serangkaian kegiatan. Baik, kelompok 3. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau terima dari serangkaian kegiatan. Baik, sekarang kewajiban. Nah, kewajiban, apa itu kewajiban? Mulai dari kelompok sini. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan diri sendiri. Oke. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sesuai peraturan. Oke, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Baik, terima kasih. Jadi, jawaban anak-anak semua itu benar, ya. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut, Bapak akan bagikan bahan dulu untuk setiap kelompoknya belajar. Ya. Bahan untuk setiap kelompok belajar. Nah, silakan nanti dibaca kemudian dipahami. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, berikutnya Bapak mau tanya sama kalian semua, anak-anak semua. Apa saja hak-hak anak di rumah? Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Baik, apa lagi? Mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Baik, ini sini. Mendapatkan kasih sayang dengan Mendapatkan kasih sayang dengan baik. baik. Yang kedua, Bapak mau tanya, apa saja hak-hak anak di sekolah? Sebagai seorang peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Baik, terima kasih. Dari kelompok sini. Hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Baik, kelompok sini. Hak meminjam buku di perpustakaan. Hak meminjam buku. Nah, berarti anak-anak semua sudah tahu apa itu hak, baik itu di rumah maupun di sekolah, maupun kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Baik, Bapak akan tunjukkan gambar. Nah,
Tolong dilihat di sini gambarnya, nanti Bapak tanya. Nah, Bapak tanya apa maksud atau arti dari gambar ini. Yang pertama, coba tolong diperhatikan gambarnya. Nah, sudah diperhatikan? Sudah. Coba yang kalian lihat dari gambar ini apa? Anak-anak sedang mendapatkan kasih sayang. Coba kelompok ini dulu. Seorang anak sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Baik, kelompok ini. Salah satu kasih sayang dari Baik. Ini kelompok ini. seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dengan orang tuanya. Baik, ini adalah gambar dari seorang anak yaitu berhak mendapat kasih sayang dari orang tua. Begitupun anak-anak semua berhak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua tolong perhatikan gambar ini. Nah, ini gambarnya. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Baik, Bapak tanya dari sini dulu. Setelah anak-anak melihat gambar ini, apa yang anak-anak pahami dari gambar ini? Sebagai seorang peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Baik, terima kasih. Kelompok sini. Sebagai seorang peserta didik, setiap anak berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Oh, kelompok sini. Sebagai anak murid berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Baik. Ya, jawabannya benar semua ya. Bapak ingin jelaskan sekali lagi, gambar ini menunjukkan bahwa sebagai seorang peserta didik berhak untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan, menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, tolong perhatikan nih. Sudah dilihat? Oke. Mulai dari kelompok sini. Ini maksud dari gambar ini apa? Salah satu kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua seperti merapikan kembali kamar tidur. Baik, kelompok sini. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua seperti merapikan tempat tidur. Baik, kelompok sini. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah membantu orang tua seperti merapikan kembali kamar tidur. Baik, jadi ini merupakan salah satu kewajiban anak-anak yaitu membantu orang tua. Siapa di sini yang sering membantu orang tua? Angkat tangan. Nah, baik. Membantu orang tua dalam hal apa selain dari merapikan tempat tidur? Contoh yang lain. Mencuci baju. Ada lagi? Menolong menjaga adik. Ada lagi? Melipat pakaian. Ada lagi? Memasak, membereskan rumah, dan masih banyak lagi. Merupakan kewajiban anak-anak di rumah. Baik, yang berikutnya ini tolong diperhatikan. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, Bapak ingin tanya, mulai dari kelompok ini maksud gambarnya apa? Kewajiban anak di sekolah adalah mengikuti upacara bendera. Baik, kelompok ini. Salah satu kewajiban anak di sekolah adalah mengikuti upacara bendera. Baik, mengikuti upacara. Ini kelompok ini. Salah satu kewajiban anak di sekolah adalah mengikuti upacara bendera. Baik, jadi anak-anak, ini adalah salah satu kewajiban anak-anak di sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera. Upacara bendera yang setiap hari Senin kita laksanakan atau kita lakukan, ya. Jangan sampai anak-anak tidak melaksanakan upacara bendera karena ini wajib, salah satu kewajiban anak-anak semua.
Apalagi coba kewajiban anak-anak di sekolah? Ada yang bisa menyebutkan? Piket kelas. Ada lagi? Datang tidak terlambat. Ada lagi? Memperhatikan guru, mendapat nilai. Nah, itu adalah kewajiban di sekolah. Baik. Sejauh ini sudah paham? Sudah paham. Berarti anak-anak semua sudah tahu apa itu kewajiban ataupun hak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Nanti setiap kelompok itu akan menyampaikan, mempresentasikannya ke depan. Ini ada tugasnya, ya. Satu, gambar yang pertama itu ceritanya itu tentang apa? Gambar yang kedua ceritanya tentang apa? Nanti anak-anak presentasikan ke depan. Ya, Bapak akan bagikan untuk lembar kerja kelompoknya. Tolong nanti dikerjakan secara kelompok. Nanti kelompok sepakat. Nah, sepakat atas jawaban tersebut. Nah, nanti setiap kelompok, tolong diperhatikan, akan mempresentasikannya dengan gambar ini. Karena di situ adalah gambar ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, nanti akan mempresentasikannya dengan gambar ini. Nanti silakan diambil ke depan. Kemudian, nanti setelah kerja kelompok, nanti ada tugas per individu. Tugas per individu nanti dibagi setiap kelompoknya. Siapa yang memegang gambar yang pertama, siapa yang memegang gambar yang kedua, siapa yang memegang lembar kerja siswanya per kelompoknya, ya. Nanti disampaikan dengan suara yang jelas. Bapak minta sekarang, oke, sudah siap? Sudah, Bapak minta sekarang mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan disampaikan hasil kerjanya. Nah, gambar 1, gambar 2, silakan dipegang. Nah, nanti bilang ke teman-temannya kalau mau presentasi. Teman-teman, ini adalah hasil presentasi kami yang pertama. Gambar ini menunjukkan bahwa seorang anak sedang dibimbing oleh orang tuanya, yang menunjukkan bahwa ia sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan kasih sayang. Hai teman-teman, ini hasil presentasi kami yang kedua. Beberapa siswa sedang membersihkan kelas. Gambar ini menunjukkan bahwa mereka sudah melaksanakan kewajiban. Sekian, terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Gambarnya ditaruh. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Silakan diambil gambar yang nomor 1 dan nomor 2. Gambar ini menunjukkan bahwa ada seorang ayah yang sedang memperhatikan anaknya yang belajar. Berarti anak itu telah mendapatkan haknya dengan kasih sayang orang tuanya. Baik teman-teman, ini presentasi kami yang kedua. Sekelompok siswa sedang membersihkan kelas. Ini menunjukkan kewajiban di kelas. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar ini menunjukkan bahwa seorang anak yang sedang belajar dan dibimbing orang tuanya. Anak ini
Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu kerja kelompok. Nah, Bapak ingin sampaikan sekali lagi bahwa di gambar yang pertama, di gambar ini menunjukkan bahwa seorang anak, yaitu dia sedang belajar, diperhatikan oleh orang tuanya, yaitu bahwa anak tersebut telah mendapatkan haknya, yaitu perhatian dari orang tuanya. Kemudian gambar yang kedua ini menunjukkan ada sekelompok siswa-siswi sedang membersihkan apa? Membersihkan kelas. Ini membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang peserta didik. Baik, sekarang yang kedua. Nah, tugas per individu. Nah, tadi Bapak sudah bagikan setiap anak, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Gambar ini, ya. Nih, Bapak telah bagikan. Nih lembar kertas ini, kertas manila yang telah Bapak buat. Di situ ada kalimat. Nah, nanti kalian tempelkan di sini, ya. Ini ada kata-kata, ada sebuah kalimat. Kalimat yang menunjukkan hak dan kewajiban. Nanti anak-anak tempelkan di sini. Misal, Pak kasih contoh sekali lagi biar tidak bingung. Contohnya misal, mendapat perlakuan adil dari guru. Mendapat perlakuan adil dari guru adalah hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah mana? Ini berarti kan ditempel. Paham? Paham. Nah, pada saat kalian presentasi ke depan, nanti setiap anak menyampaikannya gini. Tolong didengar dulu. Nanti anak-anak menyampaikan gini. Mendapat perlakuan adil dari guru adalah hak anak di sekolah. Berarti langsung tempel. Nanti silakan duduk seperti itu. Paham? Paham. Baik, kita mulai dari yang pertama, mulai dari Arta. Silakan Arta ke depan. Silakan sampaikan ke teman-temannya kalimat yang ada di situ. Belajar dengan tenang dan mendapatkan bimbingan guru merupakan hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah, silakan ditempel. Baik, tepuk tangan. Yang kedua, Philip. Mendapatkan makanan dan minuman merupakan hak anak di rumah. Hak anak di rumah. Baik, tepuk tangan. Berikutnya, Haikal. Silakan disampaikan. Ya, hak anak di rumah. Silakan ditempel. Baik, tepuk tangan buat Haikal. Berikutnya Asmi. Sampaikan kuat-kuat. Menyayangi semua anggota keluarga, kewajiban anak di rumah. Ya, silakan ditempel. Kewajiban anak di rumah. Baik, tepuk tangan buat Asmi. Berikutnya Luna. Mendapat berlaku sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Merupakan Hak anak di sekolah. ya, hak anak di sekolah. Silakan ditempel. Hak anak di sekolah. Tempel bagus. Baik, tepuk tangan buat Luna. Berikutnya Arif. Disayangi oleh orang tua. Merupakan Merupakan hak anak di rumah. ya,
silahkan ditempel. Hak anak di rumah. Hak di rumahnya mana? Baik, tepuk tangan buat Aris. Berikutnya Ririn. Menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Kewajiban anak di sekolah. Baik, kewajiban anak di sekolah. Oke, baik, tepuk tangan buat Ririn. Berikutnya Priscilla Anggraini. Membantu pekerjaan rumah merupakan kewajiban anak di rumah. Oke, kewajiban anak di rumah. Baik, tepuk tangan buat Priscilla. Berikutnya Alfa. Bersikap sopan dan menghargai anggota keluarga merupakan kewajiban anak di rumah. Baik, silakan ditempel. Kewajiban di rumah mana? Baik, tepuk tangan buat Alfa. Berikutnya Hana. Baik, kewajiban anak di rumah mana? Kewajiban di rumah. Oke, baik, tepuk tangan buat Hana. Berikutnya Dwi. Mendapat perawatan jika sakit merupakan hak anak di rumah. Baik, silakan ditempel. Hak di rumah mana? Ya, tepuk tangan buat Dwi. Berikutnya Dika. Baiklah teman-teman, memelihara fasilitas sekolah dengan baik merupakan kewajiban anak di sekolah. Baik, silakan ditempel. Baik, tepuk tangan buat Dika. Berikutnya Faisal. Memperoleh penilaian hasil pelajaran hak anak di sekolah. Ya, hak di sekolah. Mana hak di sekolah? Baik, tepuk tangan buat Faisal. Berikutnya Maira. Kewajiban anak di sekolah. Ya, kewajiban di sekolah mana? Baik, tepuk tangan buat Maira. Berikutnya Eca yang terakhir. Dan patuh kepada orang tua. Kewajiban anak di rumah. Ya, mana kewajiban di rumah? Silakan ditempel. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Eca. Baik, nah, kenapa Bapak buat seperti ini? Supaya anak-anak itu paham yang mana hak di rumah, yang mana hak di sekolah. Begitu juga dengan kewajiban. Yang mana kewajiban di rumah, yang mana kewajiban di sekolah. Baik, berarti anak-anak semua sudah paham tentang hak dan kewajiban pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita, pelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban, Bapak undang semuanya berdiri. Nah, biar lebih semangat lagi kita ya. Kita mau tepuk semangat dulu. Nah, namanya tepuk semangat. Yes. Nah, masih ingat nggak? Masih. Ya, kita tepuk semangat yes. Baik, coba. Yang pertama, tepuk semangat yes. Ulangi sekali lagi, tepuk semangat yes. Baik, silakan duduk ya.
sampai di sini hari ini. Nah, biarlah ya saran Bapak ke depannya, biarlah pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita, terutama buat anak-anak semua. Jadi anak-anak sudah memahami apa itu hak dan kewajiban, ya. Apakah saya sudah mendapatkan hak? Apakah saya sudah melaksanakan kewajiban? Ya, jangan ngomong sendiri dulu. Artinya bahwa kita sudah mendapatkan hak, berarti kita harus melakukan kewajiban. Bapak mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Baik, senang nggak pelajaran hari ini? Medianya gimana? Senang nggak dengan medianya? Seru nggak? Berarti harapan Bapak ke depan semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih melaksanakan kewajiban supaya kalian mendapatkan hak. Baik, cukup sampai di sini ya pelajaran hari ini. Biarlah pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak terlebih kedepannya kalian dapat melaksanakan kewajiban kalian baik itu di rumah maupun di baik, kita akan tutup serangkaian pembelajaran kita hari ini dalam doa. Ya, saya minta satu orang berdoa untuk kita. Kita mau istirahat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami di pelajaran kami hari ini, Tuhan. Terima kasih karena kami sudah semangat belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Tuhan memberkati dan memberi kami kesehatan, Tuhan. Haleluya, amin. Nah, nanti disiapkan terus berbaris, nanti salam baru ke luar. Silakan siapkan. Baik, silakan satu persatu ke sini. Salam. Ya,